Oke, selamat pagi. Kita lanjutkan. Hari ini kita akan membahas tentang induksi matematika. Nah, sebetulnya mungkin untuk generasi Anda, setidaknya Anda pernah melihat induksi matematika ketika SMA. Tapi nggak tahu juga ya, kurikulum merdeka. Mungkin masih paling tidak kurikulum apa? Kurikulum 13 sudah ada induksi matematika. Kalau zaman saya baru lihat induksi itu ketika pengantar analisis. Jadi baru di pengambil saya lihat induksi. Jadi nanti akan ketemu lagi. Tapi kalau juga sih sekarang pengantar pakai buku yang berbeda, mungkin tidak ada induksi matematikanya lagi. Oke, induksi matematika itu ya sebetulnya sebuah metode untuk membuktikan yang cukup masuk akal. Nah, kalau Anda pernah melihat domino effect, jadi ya biasa Anda lihat di YouTube ada orang yang masang domino panjang banget, kemudian salah satu disentuh dan semuanya berjatuhan. Oke. Kalau katakanlah misalkan Anda ingin membuat sebuah domino efek, ya, apa yang perlu Anda lakukan? Tentunya Anda harus memposisikan antara domino yang satu dengan domino yang lainnya itu jaraknya harus dibuat sedemikian sehingga bisa jalan. Apa yang kita perlukan? Apa yang harus kita pastikan ketika kita ingin membuat domino effect? Karena di sini kita punya yang pertama, jadi pertanyaannya, kapan kita bisa memastikan semuanya akan jatuh semuanya? Tentunya kita menginginkan bahwa jaraknya jangan terlalu jauh ya. Kalau terlalu jauh nanti yang ini jatuh, yang ininya nggak memberikan efek apa-apa kepada domino selanjutnya. Jadi yang ingin kita pastikan bahwa jika suatu domino jatuh, maka dia akan menjatuhkan domino berikutnya. Jika domino kekal jatuh, begitu juga dengan domino ke A+1. Nah, sekarang kalau kita menginginkan agar ini suatu prinsip yang mengatur kita bagaimana kita menempatkan sebuah domino ini. Kita ingin memastikan bahwa kalau yang satu jatuh, yang berikutnya juga jatuh. Nah, sekarang kalau ini benar, maka untuk menjatuhkan semua domino apa yang perlu kita lakukan? Cukup kita pastikan yang pertama jatuh. Kalau yang pertama jatuh, menurut yang ini, kalau ini benar, berarti yang kedua jatuh. Kalau yang kedua jatuh, menurut yang ini, berarti yang ketiga jatuh, dan selanjutnya. Jadi untuk memastikan bahwa semua domino ini jatuh, kita cukup memerlukan dua hal. Yang pertama, kita perlu memastikan bahwa setiap kali ada domino yang jatuh, maka domino berikutnya juga jatuh juga. Dan yang memastikan bahwa nanti semuanya akan jatuh adalah cukup kita pastikan yang pertama juga jatuh. Ya. Jadi pastikan domino pertama jatuh. Oke. Nah, serupa dengan itu untuk pernyataan matematika kita punya barisan pernyataan. Baik, saya tulis ini 1, 2, 3. Ini merupakan barisan pernyataan matematika. Kita ingin menunjukkan bahwa semua pernyataan di barisan ini benar, dan kita akan melakukan
seperti halnya kita menggunakan prinsip domino tadi. Oke, jadi gimana? Kita untuk memastikan bahwa semua pernyataan ini benar, maka yang pertama adalah kita harus pastikan bahwa jika pernyataan PK benar, maka PK plus 1 benar. Nah, ini serupa atau analog dengan kasus di domino yang ini. Di domino yang tadi, kalau ada yang jatuh, yang berikutnya juga jatuh. Untuk pernyataan matematika, barisan pernyataan matematika ini, kalau kita mengetahui bahwa, jadi ini untuk sembarang K, ketika kita mengetahui pernyataan ke K itu benar, maka pernyataan ke K plus 1 juga benar. Dan yang kedua adalah tunjukkan saja bahwa P1 ini benar. Maka serupa dengan efek domino tadi, kalau kedua hal ini dipenuhi secara sekaligus, ketika P1 benar, maka kebenaran pernyataan yang ini akan mengakibatkan P2 juga benar. Kebenaran yang ini akan mengakibatkan P3 juga benar, P4, P5, dan selanjutnya. Sehingga ini akan berakibat bahwa semua barisan pernyataan ini seluruhnya bernilai benar. Nah, ketika dua syarat di atas dipenuhi, semua pernyataan benar, atau PN benar untuk setiap N. Ya. Oke, mau tulis atau mau? Oke, kita lihat contoh. Ya, contohnya seperti biasa. 1 tambah 2 3 N sama dengan N kali N tambah 1 dan 2 untuk setiap N. Jadi ini kita punya barisan pernyataan yang bilang bahwa yang ruas kiri sama dengan ruas kanan, dan kita ingin menunjukkan bahwa ini benar untuk setiap N. Ya. Maka menurut prinsip induksi matematika, ini disebut prinsip induksi matematika. Nah, biasanya pada prakteknya yang ini dulu yang kita tunjukkan bahwa P1-nya benar. Ya. Jadi ini kalau ini merupakan pernyataan yang bergantung kepada N, maka untuk P1 itu artinya kita menggantikan N-nya dengan 1, baik di ruas kiri maupun di ruas kanan. Nah, biasanya apa? Dalam penulisan yang Anda lakukan itu kurang baik, dalam artian Anda langsung menulis begini saja gitu. Ya, ini pernyataan yang benar, tapi maksudnya agar si pembacanya lebih jelas, kita kan ingin menunjukkan kepada pembaca bahwa yang ruas kiri itu sama dengan ruas kanan, ya, khususnya untuk N sama dengan 1. Jadi agar lebih terbaca, untuk N sama dengan 1, ruas kiri bernilai. Jadi kita pertama-tama melihat bahwa dua hal tersebut ini adalah dua hal yang berbeda. Kita cek untuk N tertentu, ternyata mereka sama. Jadi ada semacam usaha di situ bahwa kita memang melakukan pengecekan. Kalau tadi kita hanya menuliskan 1 sama dengan ini, ya ini merupakan pernyataan yang benar, akan tetapi apa yang ingin dikatakan di sini? Ya. Okay. Jadi untuk N sama dengan 1, ruas kiri bernilai 1, sedangkan ruas kanan bernilai 1 kali 1 tambah 1 per 2.
ruas yang kita sederhanakan sama dengan 1. Jadi pernyataan benar untuk N sama. Jadi ruas kiri sama dengan ruas kanan untuk N sama dengan 1. Jadi ini menunjukkan bahwa kita betul-betul melakukan effort ngecek bahwa kedua hal ini itu merupakan hal yang sama. Kita belum tahu bahwa ini benar atau enggak, ya. Justru kita ingin menunjukkan dia benar. Kalau kita belum tahu dia benar, ya kita perlu tunjukkan. Oke, nah yang berikutnya, ini pernyataannya itu berbentuk pernyataan jika maka, ya. Jadi dengan mengasumsikan PK benar, kita ingin menunjukkan bahwa PK plus 1 benar. Jadi misalkan PK benar. Nah, seperti halnya pembuktian langsung yang kita pelajari sebelumnya, ketika kita punya suatu pernyataan yang kita ketahui kebenaran, kita mau mencoba untuk melihat apa sih konsekuensi logis yang berikutnya dari pernyataan tersebut. Jadi misalkan kalau kita memisahkan PK benar, apa arti PK benar? Berarti pernyataan ini benar ketika N-nya sama dengan K, ya. K 1 tambah 2 tambah 3 tambah K sama dengan K. Nah, ini yang perlu Anda pahami, bahwa ketika saya menuliskan PK benar itu, si K-nya itu spesifik, ya. Spesifik untuk suatu K tertentu saja. Ini saya nggak bilang bahwa PK-nya itu benar untuk setiap K. Enggak, ya. Jadi untuk suatu K, oke, untuk suatu K, ya. Nah, kita ingin menunjukkan bahwa kalau untuk suatu K itu PK-nya benar, maka PK plus 1-nya benar. Ya. Nah, jadi di sini kita menginginkan, kita mengisi gap di sini supaya di akhirnya kita bisa menyimpulkan PK plus 1 benar. Kapan PK plus 1 itu benar? Kalau si pernyataan ini ketika N-nya diganti dengan K plus 1 merupakan pernyataan yang benar. Jadi sebelum kita nyampe ke sini, berarti pernyataan sebelumnya yang seperti apa yang perlu kita miliki agar kita bisa bilang, oh, PK plus 1 benar. Jadi apa? Penjumlahan 1 sampai berapa? K plus 1 sama dengan K plus 1 K plus 2. Okay. Jadi kita harus menjembatani antara apa yang kita ketahui dengan apa yang kita tuju. Ini tujuan kita, ini apa? Kita mulai dari sini. Ya. Nah, misalkan gimana? Misalkan di sini kita ada penjumlahan bilangan dari 1 sampai K plus 1. Ya. Tapi sebelum nyampe ke K plus 1 itu dia ketemu dulu dengan K. Ya. Jadi oke. Kita bisa, ya sebenarnya ini berbagai macam cara, pada intinya kita ingin menunjukkan bahwa ini sama dengan yang ini. Anda bisa meninjau ruas kiri dan ruas kanannya sekaligus. Atau misalkan Anda bisa mulai dari ruas kiri dulu, kemudian menunjukkan bahwa si ruas kirinya itu ternyata sama dengan yang ini. Atau Anda bisa mulai dari ruas kanan dulu, kemudian Anda menunjukkan ternyata si ruas kanannya sama dengan ini. Atau Anda jalan dua-duanya, kemudian ditunjukkan bahwa si dua-duanya itu sama dengan suatu kuantitas A dua-duanya gitu, sehingga yang kiri sama dengan yang kanan. Jadi ada berbagai macam opsi, suka-suka Anda. Nah, jadi sekarang saya mau menggunakan opsi, kita mau memanipulasi bagian yang sebelah kiri. Jadi perhatikan yang sebelah kirinya. Oke, saya sengaja memunculkan K di sini karena nanti kita akan menggunakan ini sama dengan, biar lebih terlihat stepnya, kita akan split dia 1 sampai K, kemudian dipisahkan yang K plus 1-nya sendirian. Nah,
menurut hipotesis induksi, jadi biasanya disebut sebagai hipotesis induksi, yaitu asumsi bahwa si PK-nya benar. Jadi karena PK benar, berarti ini bisa kita ganti dengan apa? Yang ini, ya. Oke. Kemudian tujuan akhirnya adalah seperti ini. Ya. Pada intinya adalah kita ingin, kalau kita lihat dari sudut pandang ini adalah bentuk yang sederhana, berarti yang ingin kita lakukan, kita ingin memanipulasi ini supaya menjadi sesederhana ini. Misalkan kita lihat bahwa di sini dua-duanya ada K+1-nya, ya kita bisa faktorkan K+1. Yang ini tinggal K+2, yang ini tinggal 1. Ya. Tapi ini adalah 2/2, jadinya sama dengan K+1 K+2 sama dengan di sini tadi ya harusnya di sini ada semacam komentar karena bintang. Oke. Jadi begini dan PK+1 benar. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, apa hal yang mungkin sebetulnya alamiah Anda tanyakan, tapi Anda karena satu dan lain hal nggak berani mempertanyakannya adalah yang sebelah kanannya datangnya dari mana? Ya. Karena si prinsip induksi matematika itu bisa kita lakukan kalau kita sudah mencurigai adanya suatu kebenaran terlebih dulu. Ya. Ada pernyataan yang ingin kita buktikan. Ya. Tapi kalau kita pernyataannya nggak punya sama sekali, ya kita nggak ada yang bisa kita buktikan. Ya. Nah, ini munculnya dari mana? Bisa muncul dalam berbagai macam model ya. Bisa kita misalkan melakukan eksperimen, nyoba-nyoba untuk beberapa nilai n kecil, kelihatannya ini ada keteraturan. Nah, si keteraturan itulah yang kita konjektur, kita duga bahwa ada keteraturan yang berlaku bukan hanya untuk contoh-contoh yang kita lihat saja, tapi berlaku untuk semua n, si keteraturannya. Atau kita bisa ya pada intinya sih kita membuat dugaan. Nah, si dugaan itu sendiri munculnya bisa lewat dari dari banyak jalan ya. Oke, misalkan di buku yang berikutnya adalah ini nggak terlalu penting. Definisikan Sn sama dengan penjumlahan dari 1 sampai n. Oke. Sekarang Anda coba bermain-main buat konjektur mengenai Sn ditambah Sn plus 1. Ya. Jadi Anda bereksperimen, nyoba untuk n kecil. Ini kira-kira hasilnya jadi apa? Ya. Nah, setelah Anda punya dugaan, baru si dugaan itu Anda buktikan dengan induksi matematika. Silahkan dicoba.
Kalau N-nya 1, hasilnya jadi berapa? Berapa? 1 ditambah dengan 3, 4 ya. Oke. Kalau N-nya 2, 3 ditambah dengan 6, 9 ya. 4, 9. Kalau N-nya 3, 6 ditambah dengan 10 ya, 12. Okay. Jadi kalau dari 3 ini Anda melihat adanya pola tertentu dari bilangannya saja dengan kuadrat ya. Jadi kalau ini adalah 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat. Berarti ini dugaannya apa? Itu 1 kuadrat. Nah, tapi di sini Anda nggak yakin bahwa si pola ini akan berlangsung terus atau enggak. Apakah Anda cuma beruntung aja nyoba n kecil, ternyata hasilnya semuanya kuadrat. Nah, oleh karenanya Anda bisa menjustifikasi dugaan Anda tersebut. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan induksi matematika. Silahkan coba buktikan dengan induksi matematika bahwa Sn ditambah Sn per 1 sama dengan N tambah 1 kuadrat. Oke, jadi kita punya klaim bahwa Sn ditambah Sn per 1 sama dengan N tambah 1 kuadrat. Kemudian untuk kasus dasar, untuk N sama dengan 1, ruas kiri sama dengan 1 ditambah 1 tambah 2 sama dengan 4. Ruas kanan 1 tambah 1 kuadrat sama 1. Jadi pernyataan benar untuk N sama dengan 1. Berikutnya, misalkan pernyataan benar untuk N sama dengan K. Artinya ini apa? K benar. Jadi SK ditambah sekarang untuk N sama dengan K plus 1, SK plus 1 ditambah SK plus 2. Nah, kita somehow ingin menggunakan fakta yang sekarang kita anggap benar, karena kita memisalkan PK-nya benar. Jadi sedapat mungkin kita berusaha untuk mendapatkan ekspresi yang ini di sini. Setidaknya kita sudah melihat dua-duanya ada SK plus 1. Kita bisa keep mungkin si SK plus 1-nya ya. Oke, ini SK plus 1 ditambah ini penjumlahan dari 1 sampai K plus 2. Tapi nanti kita ingin menggunakan SK. Sedangkan SK ini sendiri adalah penjumlahan dari 1 sampai K. Berarti sebelum nyampe ke K plus 2, dia nyampe ke K dulu, kemudian nyampe ke K plus 1, kemudian nyampe ke K plus 2. Nah, berarti yang ini bisa diganti dengan apa? K plus 1. Sampai sorry. Kita ingin menggunakan ini ya. Jadi kita ingin memaksa bahwa di dalam ekspresi ini itu kita ingin memunculkan ekspresi SK tambah SK plus 1. Karena inilah hal yang kita ketahui. Di luar itu kita nggak tahu apa-apa ya. Jadi kita mau paksa supaya
muncul ada SK plus SK plus satunya di sini. Ini ada SK, sisanya bonusnya K plus 1 tambah K plus 2, 2K plus 3. Oke. Nah, menurut hipotesis induksi ini sama dengan K plus 1 kuadrat. Ya. Menurut bintang. Jadi ini kita paksa supaya muncul ada SK plus 1 tambah SK-nya, supaya kita menggunakan hubungan antara yang kiri dengan yang kanan. Ya, jadi setelah ini muncul, kita gantikan dia jadi K plus 1 kuadrat. Ya. Nah, sekarang kalau kita sederhanakan, ini jadi apa? K kuadrat ditambah K kuadrat tambah 2K ditambah 1 ditambah 2K tambah 3. Jadinya K kuadrat ditambah 4K ditambah 4. Kita hapuskan jadi akar 2. Jadi PK plus 1 benar. Dan akibatnya pernyataan benar untuk setiap N. Oke. Ada pertanyaan? Anda coba latihan gunakan induksi matematika untuk menunjukkan bahwa tiga membagi 4 pangkat N kurang 1 untuk setiap N. Oke, saya tidak akan nulis dengan baik ya. Jadi kayak semacam scratch papernya aja. Nanti kalau Anda mau tulis dengan lebih baik, Anda lakukan sendiri. Untuk N sama dengan 1, 4 pangkat N 1 sama dengan 4 kurang 1. Jadi 3 membagi. Misal benar untuk apa artinya? Berarti 3 membagi 4. So, katakanlah saya mau tulis ulang ini sebagai 4K dan 1 sama 3S untuk suatu S. Gimana untuk N sama dengan K plus 1? Jadi pertanyaannya apakah 3 membagi 4 pangkat K plus 1? Kita somehow ingin memanfaatkan ini
Nah, kalau kita menggunakan arti ini, artinya kita menginginkan kita bisa menuliskan ini sebagai 3 kali sesuatu. Gimana caranya kita maksa supaya di dalam ekspresi ini itu ada ekspresi ini. Ya, misalkan ya dipaksa aja. Apa yang harus kita kompensasi supaya ini benar dengan ini, persis sama ini dengan ini. Diapakan di sini? Diapakan? Agar persis sama dengan yang kiri. Dengan saya mau memaksa supaya ada 4 pangkat kambing satunya, karena cuma ini aja yang kita ketahui. Nah, tapi kalau kita hanya menuliskan ini kan beda dengan yang kiri dengan yang kanan. Jadi harus kita kompensasi dengan mengurangi dengan apa? Oke, coba Anda lanjutkan dari sini. Jadi kalau kita mengasumsikan untuk yang sama dengan K benar, itu kita begini. Ya. Sekarang kita ingin memanipulasi si 4 pangkat K plus 1 kurang 1. Itu yang saya katakan tadi. Ya, kalau kita melihat begini aja, dia nggak mengandung ekspresi 4 pangkat K kurang 1. Karena nggak ada, ya kita ciptakan saja, kita paksa supaya ada ekspresi 4 pangkat K kurang 1 nya. Kita paksa 4 pangkat K itu agar persis sama dengan yang sebelah kiri, ini harus dikurangkan dengan 4 pangkat K. Karena yang ini kan sama dengan 0. Jadi ekspresi yang kanan persis sama dengan yang kiri. Nah, tapi sekarang untuk yang kanan, kita bisa mengeksploitasi kebenaran untuk yang sama dengan K. Kalau dituliskan seperti ini, setidaknya kita bisa menulis ulang si 4 pangkat K kurang 1-nya sebagai 3S. Ini yang ini, ya kita hal yang alamiah yang bisa kita lakukan adalah kita nyoba memfaktorkan ya. 4 pangkat K 4 kurang 1. Sebenarnya ada angka 3 nya juga. 3 kali 4 pangkat K 3S. 3 nya kita faktorkan. Ini 3 kali suatu bilangan bulat, berarti dia dipangkat. Karena Anda perlu resourceful, ya, nyoba berbagai hal yang selalu Anda perlu pertanyakan berulang-ulang. Gimana caranya Anda bisa memanfaatkan si hipotesis untuk sini? Karena Anda cuma dibekali dengan kebenaran itu saja. Jadi somehow harus bisa dimanfaatkan. Entah gimana caranya. Perlu maksa agar si kebenaran untuk pernyataan yang sama dengan K itu bisa kita eksploitasi. Oke, terkait dengan fakta yang barusan, ini seperti yang saya bilang tadi, saya tidak menuliskannya dengan benar. Ya. Anda silahkan ambil fotonya, kemudian nanti Anda coba berlatih untuk menulis ulang dengan lebih baik. Ya. Kita punya tetromino yang berbentuk L.
Kalau si papan berukuran 2x2 ini kita buang di sebelah sini, ya, maka dia bisa ditutup oleh si satu buah tetromino. Kalau yang dibuangnya di sini, ya bisa juga tinggal diratasi aja. Ya. Kalau dibuangnya di sini, ya bisa juga. Jadi setidaknya untuk situasi n-nya sama dengan 2x2, kita bisa melihat bahwa yang manapun yang dihilangkan, sisanya, papan sisanya selalu bisa ditutupi oleh tetromino ya. Oke, kita lihat bagaimana kalau ukurannya 4x4. Oke, klaimnya adalah bahwa dimanapun kita buang salah satunya, maka kita bisa selalu mengcover sisanya dengan beberapa buah L tetromino. Ya. Oke, coba Anda bermain-main dulu sebentar. Misalkan saya buang yang sebelah ini. Coba Anda bisa nggak mengcover sisanya dengan berapa buah ini? 16 dikurangi 1, 15. 5 buah tetromino L. Bermain-main saja. Yang ini ya akan ini. Jadi sekarang kita ingin membuktikan pernyataan yang lebih umum, yaitu bahwa setiap papan berukuran 2 × n kali 2 × n yang dibuang salah satu petaknya selalu bisa ditutupi oleh sejumlah L tetromino. Jadi kenyataannya lainnya adalah setiap papan berukuran 2 × n yang dibuang petak selalu bisa ditutup dengan L tetromino. Sekarang kalau kita cuma melihat countingnya aja, pada papan berukuran 2 × n kali 2 × n ada berapa kotak? Ada ini kali ini ya. Ada 4 pangkat n, kemudian kita kurangi 1. Nah, agar bisa ditutupi oleh L tetromino yang satu buah L tetromino ini terdiri dari 3 petak, minimal kita harus memastikan bahwa 3 membagi 4 pangkat n 1, dan sudah kita tunjukkan barusan. Jadi syarat perlunya adalah perlu begini dulu, baru punya chance untuk bisa ditutup. Dan ini sudah betul bahwa 3 membagi 4 pangkat n 1. Tapi ini bukan berarti bahwa semua kelipatan 3 bisa ditutup dengan L tetromino ya. Katakanlah misalkan kalau kita punya papan ini kan tidak bisa ditutup dengan L tetromino meskipun dia kelipatan. Tapi setidaknya dari banyaknya petak mungkin ada kemungkinan dia bisa ditutup. Meskipun kita belum tahu secara persis gimana cara menutup. Nah, Anda coba buktikan dengan induksi matematika bahwa pernyataan ini benar. Ya. Lagi-lagi nanti Anda perlu berpikir bagaimana Anda bisa memanfaatkan si hipotesis induksi. Ya, silakan dicoba bermain-main dulu.
sebelum Anda bekerja dengan K yang umum, Anda juga bisa bermain-main. Misalkan ini kan katakanlah Anda mengetahui ketika N-nya sama dengan 2 ya. Ini berukuran 4 kali 4. Jadi pertanyaan bagaimana kita memanfaatkan hipotesis induksi untuk membuktikan kebenaran untuk N sama dengan K plus 1 bisa kita selidiki untuk K yang kecil dulu. Ini misalkan bagaimana caranya kita memanfaatkan bahwa kita bisa menutup yang ini untuk bekerja dengan yang ukuran 8 kali 8. Ini kalau Anda punya yang ukuran 8 kali 8, kemudian katakanlah saya buang di sini misalkan. Ya. Oke. Bagaimana pengetahuan kita tentang fakta bahwa kita bisa menutupi yang berukuran 4 kali 4 bisa kita bawa ke sini. Jadi khususnya kita harus memposisikan suatu papan berukuran 4 kali 4 sehingga ini adalah salah satu yang bolong di antara papan berukuran 4 kali 4 itu. Tapi dalam hal ini kita bisa menunjukkan ini. Oke. Menurut hipotesis induksi, ini kita bilangnya bahwa bukan hanya ini saja ya, bahwa bolongnya dimanapun kita selalu bisa menutupi papan berukuran 4 kali 4. Artinya ya ini bisa dong kita lakukan menurut hipotesis induksi. Berarti kita sekarang mikir bagaimana cara menutupi yang sisanya ini, tapi tetap dengan menggunakan fakta yang ini. Ya. Sekarang Anda coba berpikir gimana caranya menutupin yang sisanya ini. Masih dengan menggunakan fakta bahwa kita bisa menutupi yang berukuran 4 kali 4 yang dibuang 1. Oke, jadi seperti yang saya katakan tadi, dimanapun Anda membolong ini, pasti dia merupakan bagian dari papan berukuran 4 kali 4. Misalkan kalau dibolonginya di sini, ya yang ini. Kalau dibolonginya di sebelah sini, ya ini. Ya. Nah, berarti dengan menggunakan hipotesis induksi, ada suatu cara untuk menutupi yang ini. Ya. Karena hipotesis induksinya bilang bahwa untuk setiap papan berukuran 4 kali 4 yang kita buang salah satu petaknya selalu bisa ditutup dengan L tetromino. Jadi yang ini bisa nih. Tinggal sisanya. Kita berpikir gimana caranya untuk menutupi sisanya. Tapi tetap kita ingin mempergunakan si hipotesis induksinya. Hipotesis induksinya itu hanya bisa kita terapkan terhadap papan berukuran 4 kali 4 yang ada bolongnya. Oke. Sekarang kita paksa dulu supaya ada papan berukuran 4 kali 4. Oke, kita paksa ini, kita buat jadi 3 buah papan berukuran 4 kali 4. Nah, sekarang gimana caranya? Kita masing-masing membolongi ini satu. Dengan cara tertentu kita bisa membolongi si 3 buah papan ini, 1 buah petak masing-masing. Dengan cara menempatkan 1 buah tetromino. Gimana? Gimana? Tengah ya. Oke. Jadi algoritmanya gimana? Yang ini kita tutupi dengan hipotesis induksi, yang tengah-tengah kita tutupi dengan 1 buah tetromino. Sisanya yang ini jadi papan seperti apa? Berukuran 2 kali 2 yang ada bolongnya 1. Dan menurut hipotesis induksi bisa kita tutupi yang ini. Ini juga adalah papan berukuran 4
4 kali 4 yang ada bolongnya 1 bisa kita tutupi dengan cara ini. Demikian juga yang ini. Jadi semuanya bisa ditutupi dengan L tetromino menurut hipotesis induksi. Kira-kira Anda bisa nulisnya? Bisa ya. Untuk yang lebih umum. Jadi ketika Anda berangkat dari, ya katakanlah ini apa? Berukuran 2 pangkat K plus 1 kali 2 pangkat K plus 1. Pertama, Anda meninjau bahwa dimanapun si kotak berukuran ini dibolongi, dia pasti terletak di salah satu di antara 4. Entah di sini, entah di sana, atau di sana. Tapi pasti dia belong to salah satu di antara papan berukuran 2 pangkat K kali 2 pangkat K. Jadi ini jadi 2 pangkat K. 2 pangkat K. Nah, misalkan di yang sebelah sini, atau Anda bisa berargumen bahwa dimanapun ditempatkan, maka dengan jika perlu dirotasikan, misalkan ketika di sini, ya dirotasikan dulu sampai dia terletak di bawah sini. Kan kita nggak mengubah apa-apa, dia masih tetap papan yang sama, cuma dirotasikan aja. Jadi kita bisa mengasumsikan bahwa si satu buah petak yang dihilangkan itu ada di sudut kanan bawah, misalkan. Oke, jadi ini kita punya papan berukuran 2 pangkat K kali 2 pangkat K yang dihilangkan satu petak. Menurut hipotesis induksi, bagian yang ini bisa kita tutupi dengan L tetromino. Bagaimana dengan sisanya? Untuk sisanya, pertama kita tempatkan satu buah L tetromino di sini. Maka yang ini menjadi papan berukuran 2 pangkat K kali 2 pangkat K dikurangi 1, jadi juga ini juga. Yang masing-masingnya bisa kita tutupi menurut hipotesis induksi. Jadi secara keseluruhan, dimanapun kita mengambil petak, salah satu petak ini selalu bisa ditutupi dengan L tetromino. Ada pertanyaan? Oke, kita lanjutkan. Di kalkulus, ya Anda sudah pernah melihat bahwa jadi kita juga sudah buktikan N kali N pangkat 1 dan penjumlahan kuadratnya ini jadi N tambah 1 2 per 6. Oke, anggap Anda tahu pernyataan ya. Ini juga sebetulnya diberikan di apa? Di kalkulus ya. Tapi anggap Anda nggak tahu ya. Oke. Kalau misalkan Anda melihat dari hasil yang seperti ini,